Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwanillah wa nishafadli rasulillah wa ala dunya wa ala kunyatin sholihah wa ala mana wa salafus sholihuna bisirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kita terusakan kajian kitab Tafsir Jalalain surat Ali Imran ayat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluma utawi sifate barang yunfikuna kang infak sapa kufar ayil kufaru tegese pira-pira kafir fi hadil hayatid dunya ing dalem iki urip ana ngalam donya. Contone infake fi adawatin nabi ing dalem nyatroni utawa musuhi nabi au sodakotin utawa sodakoh wanah biha lan sepadane adawatan nabi au sodakoh iku kamasalirihin kaya upamane angin fiha iku ing dalem rih sirrun utai panas, harun tegese panas, au barodun utai adem, syadidun kang banget. Asobat kang ngenani apa rih harsa qaumin aizar'a qaumin tegese gogone kaum. Zalamu kang zalim sapa kaum mendolimi anfusahum ing awak dhewe kaum oleh zalim bil kufri kalawan kufur wal maksiyati lan maksiat. Fa ahlakathum mongko ngrusak apa rih ing ma falam yantafi'u mongko ora bisa ngalap manfaat sapa kufar bihi kelawan ma. Fakadzalika mongko kaya mengkon-mengkono kama salirihin nafaqatuhum utai pira-pira infake kufar iku zahibatun kang ilang layan tafi'u kang ora bisa ngalap manfaat layan tafi'u kang ora bisa ngalap manfaat sapa kufar biha kelawan nafaqatihim. Wa ma dzalamahum lan ora ngani ngoyo ing kufar sapa Allah Gusti Allah. Wa ma dzalamahum lan ora ngani ngoyo ing kufar sapa Allah Gusti Allah bidia inafaqatihim kalawan niat-niake sedekah kufar. Walakin anfusahum tapine ing awake kufar yadzlimuna zalim sapa kufar oleh zalim bil kufri kelawan kufur al mujibi kang netepake lidia iya maring niat-niatake nafaqah. Ayat niki nerangaken bahwa infak atau sedekah dari orang-orang kafir di dunia ini yang tujuan infaknya adalah untuk memusuhi para nabi atau sedekah apapun. Itu diibaratkan bagaikan angin yang membawa hawa panas dan dingin. Yang angin itu ketika mengenai tanaman-tanaman kaum maka akan merusak tanaman-tanaman itu.
Oleh karenanya memang yang dikatakan infak itu yang mendapatkan imbalan, menjadikan baik dan mendapatkan pahala yang banyak itu adalah infak fi sabilillah. Infak untuk menegakkan agama Allah, infak untuk keluarga, infak untuk duafa, infak untuk fakir dan miskin. Itu perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Masalah infak itu bukan untuk merobohkan agama Allah atau memusuhi kekasih-kasih Allah sebagaimana para nabi, para rasul, para ulama, para wali, bukan. Tapi untuk menegakkan Allah, untuk membantu kebutuhan-kebutuhan para nabi yang memperjuangkan menegakkan agama Allah. Itu yang dimaksud infak. Oleh karenanya bagi orang-orang yang kafir mengeluarkan harta bendanya tapi untuk tujuan memusuhi kekasih Allah yaitu para nabi, para ulama, para wali, itu justru menjadikan malapetaka bagi dirinya sendiri. Sekalipun itu harta benda untuk keluarganya, karena keluarganya itu tidak diajak untuk beriman dan beramal soleh, beribadah kepada Allah, tapi justru keluarganya yang diberikan nafkah itu diajak mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari hadis-hadis Nabi, mengingkari tuntunan-tuntunan agama yang benar. Oleh karenanya sekalipun mereka itu berinfak, justru akan merusak kepada dirinya sendiri. Wa ma dzalamahum lan orang ngani ngoyo ing kufar sapa Allah Gusti Allah. Bidia inafaqatihim kelan niya-niyake sedekah kufar. Walakin anfusahum tapi ing awak dhewe kufar yadzlimuna ngani ngoyo sapa kufar bil kufri kelan kufur. Dengan adanya kufur niku al mujibi kang netapake lidia iha maring kasih-asihane nafkah. Merusak kepada dirinya itu kata Allah, bukan Allah yang merusak kepada mereka-mereka yang kafir, tapi orang kafir itu sendirilah yang merusak kepada dirinya. Karena mereka mengkufuri atas nikmat Allah, mengkufuri atas perintah Allah, dan segala sesuatu yang diperintahkan justru dikufuri oleh mereka-mereka itu. Oleh karenanya bukan Allah yang salah, tapi orang-orang kafir sendiri yang melakukan kesalahan. Oleh karenanya ditegaskan oleh Allah, wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Allah tidak mendolimi kepada orang kafir dengan infaknya, dengan sedekahnya, tapi mereka sendirilah yang menganiaya kepada dirinya karena mereka mengkufuri atas perintah-perintah Allah, mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina iling-iling akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tatakhidhu aja ngalap sira kabeh bitonatan ing seliran asfiya atekesili seliran tatla'unahum kang ningali sira kabeh ing bitonah ala sirrikum ing atase rahasia sira kabeh. Min dunikum saking sakliyane sira kabeh egorikum tegese sakliyane sira kabeh minal Yahudi nyatane saking kafir Yahudi wan Nasara lan kafir Nasrani wal munafikina lan pira-pira wong munafik. Layak lunakum kang ora nyedak sapa bitonah ing sira kabeh kobalan kelawan gawe kerusakan.
Lafat khobalan iku nasbun den waca nasab binazil khafiti kelawan buang huruf kang ngejerake. Layak suruna tegese ora nyendak, ora nyedek ora sapa bitonah lakum maring sira kabeh fil fasadi kejaba ing dalem gawe kerusakan. Krana napa sifate bitonah niku? Wong Yahudi Nasrani fasikin niku wadu ngarep-ngarep sapa bitonah taman nauna. Tegese ngarep-ngarep sapa bitonah ma ing barang anitum ma anitum ing oleh kangelan sira kabeh. Anatakum tegese kangelan sira kabeh. Wa utai anatakum iku syiddatu dorori bangete kemelaratan. Kot badar teman-teman pertelo opal bagdou nyatru al ada watu tegese nyatru lakum maring sira kabeh. Oleh nyatru min afahim saking cangkeme bitonah. Min afahim saking cangkeme anapa alladzina kafaru niku bil waqi'ati kelawan ngrasani Allah, kelawan ngrasani Allah fikum ing dalam sira kabeh mukminin. Wa itla'il musyrikina lan ningalake kemusyrikan ala sirikum ing atase rahasia. Wa ma tukhfi sudurhum wa ma utai barang tufi kang nyamarake apa sudurum pira-pira atine bitonah minal adawati nyatane saking nyatru iku akbaru luwih agung. Iku kot akbaru luwih agung. Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, dan kepada hari akhir dan seterusnya. Apa perintah Allah, wahai orang yang beriman? Janganlah kamu berteman kepada orang-orang selain kamu. Artinya jangan berteman dengan orang yang tidak seiman dan seagama. Siapa orang yang tidak seiman dan seagama? Orang yang tidak seiman dan seagama itu disebutkan dalam tafsirnya adalah orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang munafik. Karena apa? Allah mengatakan la ya'lunakum khobala, la ya'lunakum khobala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kata Allah, mereka-mereka itu mengharapkan kepada kita orang yang beriman, kepada kita yang taat kepada Allah, itu mengharapkan atas kesulitan-kesulitan kita baik dalam melaksanakan perintah Allah atau kesulitan apapun. Dalam urusan rumah tangga, urusan rezeki, urusan perjuangan, harapan mereka kepada kita agar kita itu mendapatkan kesulitan. Itu sudah jelas, kata Allah, jelas pada mulutnya atau sesuatu yang disimpan pada hatinya itu lebih besar. Dilihat dari perkataannya sudah jelas mereka sangat membenci kepada kita, apalagi di dalam hatinya itu lebih besar benciannya. Kan kadang-kadang orang munafik itu di depan kita melihatkan kebaikan-kebaikan kepada kita, tapi dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa suka, tidak ada rasa baik kepada kita. Oleh karenanya kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mengambil teman atau mencari teman hidup luar dan dalam, artinya berteman lahir dan batin,
kepada orang-orang yang tidak seiman dan seagama dengan kita. Lalu dengan kata Nabi, sabda Nabi, bagaimana kita menanggapi? Nabi kan berkata, kalau kita beriman kepada Allah, maka perbaikilah tetangga, teman, dan lain. Itu cuma sekedar hubungan lahir saja. Misalnya hubungan perdagangan, hubungan bertetangga, hubungan teman, itu ya kita harus baik-baik saja. Artinya bukan kita munafik, karena kita kan tidak mengikuti jejak iman mereka, jejak kepercayaan mereka. Cuma baik dalam hubungan lahiriah, misalnya pekerjaan, karena tetangga, karena itu teman. Ya kan kita ketemu di sapa gitu aja cukup. Dia bertanya, kita menjawab. Jangan sampai diam. Itu namanya memusuhi. Itu sudah cukup. Nah, itu kata Nabi kan seperti itu. Kita bertetangga harus baik. Sekalipun tetangga itu orang yang musyrik, orang yang kafir. Cuma kita tidak boleh mengikuti jejak-jejak mereka. Qad bayyana teman-teman mertilake sapa ingsun laku maring sira kabeh al ayat ing pira-pira ayat ala adawatihim ing atase nyatrune alladzina kafaru ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku takiluna angen-angen sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono adawatihim fala tuwalluna mongko aja asian fala tuwalluhum mongko aja asian sira kabeh kufar. Allah menjelaskan bahwa ayat-ayat atau tanda-tanda tidak kesukaan orang-orang musyrik kepada kita itu sudah jelas. Kalau kita semua itu mau berpikir, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus berpikir, kalau ada orang yang mendekat kepada kita, yang mereka tidak seiman dan seagama dengan kita, apa maksudnya dia? Seperti sifat-sifatnya Bani Israel. Kemarin ada kabar ada berita, saya mendengarkan dawuhnya Kiai Said Akil Sirot ketika haulnya Mbah Wahab Hasbullah Jombang tambak beras Darul Ulum. Kiai Said Akil baru dari Palestina menceritakan bahwa Palestina akan diberi uang sebesar berapa itu 500 juta dolar Amerika oleh Donald Trump. Ini orang-orang yang kafir, orang yang termasuk Yahudi dan Nasrani bergabung Bani Israel dengan Amerika. Orang Palestina akan diberi uang sebesar itu. Coba kita bayangkan kalau uang kita Indonesia rupiah. Berapa ribu triliun itu uang itu. Dari Amerika 500 juta dolar Amerika. Apa maksud tujuannya? Menurut secara lahiriahnya seakan-akan baik memberikan uang sebesar itu, tapi mereka punya tujuan yang sekarang orang-orang Israel mau mencaplok tanah tepi barat atau gimana dalam berita-berita itu. Nah ini nanti setelah itu akan mengambil tanah barat bagian tanah Palestina. Itu tujuannya pasti tidak ada yang baik. Oleh karenanya di dalam kitab suci Al-Quran ini Allah selalu mengingatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bagi untuk umatnya tidak boleh mencari teman, berkasih sayang kepada orang-orang yang tidak seiman dan seagama. Banyak ayat-ayat yang menerangkan seperti itu. Yang perlu kita dekati adalah orang-orang yang baik, orang yang iman, yang soleh, yang alim, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita dekati, kita temani agar kita pula bisa
menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang selamat, sama dengan yang kita ikuti itu. Eling-eling. Lafadz ha iku litambihi krana tambah ngelingake. Antum utai sira kabeh ya ulail mukminina eling-eling wong mukmin. Iku tuhibbunahum seneng sira kabeh ing alladzina kafaru liqarabatihim krana kerabate alladzina kafaru. Liqarabatihim krana kerabate alladzina kafaru minkum saking sira kabeh. Wasodako tihim lan dadi sanarakete alladzina kafaru. Wala yuhibbunakum lan ora demen sapa alladzina kafaru ing sira kabeh. Limukhalafatihim krana oleh nulayani alladzina kafaru lakum maring sira kabeh. Oleh nulayani sulaya beda fitini ing dalam agama. Allah memperingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu suka kepada mereka itu karena itu kerabat, atau karena itu teman, atau itu tetangga. Cukup itu aja, nggak usah diteruskan. Kita sampai senang mengikuti langkah-langkahnya, itu jangan. Kita berdampingan, kita hidup berdampingan cuma karena saudara, karena teman, karena tetangga. Karena apa? Orang-orang yang kafir itu memang sangat tidak suka, sangat berbeda dengan kita dalam meyakini keagamaannya. Wa tu'minuna lan iman sira bil kitab kelan sakabehane kitab kulihi sakabehane kitab. Bil kutubi tegese kelan pira-pira kitab kullaha sakabehane kitab. Tapi wala yu'minuna lan ora iman sapa alladzina kafaru bi kitabikum kelawan kitab ira kabeh. Termasuk kita tidak boleh berteman kepada orang yang tidak seiman dan seagama. Artinya tidak boleh berteman luar dalam dengan orang-orang kafir karena mereka itu tidak sama dengan pandangan kita, jauh berbeda. Kalau kita iman kepada kitab-kitab Allah keseluruhannya, baik yang diturunkan kepada Nabi kita dan Nabi-Nabi sebelumnya, tapi mereka orang-orang kafir ini tidak pernah mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kitab itu diturunkan di zamannya atau pada Nabi dan utusannya. Banyak cerita di depan bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka itu banyak yang diubah, diganti, dan lain sebagainya. Oleh karenanya sekali lagi ditegaskan bahwa kita tidak boleh berteman kepada orang-orang yang sifatnya tersebut di atas, yaitu Yahudi, Nasrani, munafikin, kafirin. Termasuk sifat-sifat dari orang-orang yang kafir di ayat ini diteruskan wa idza laqukum lan nalikane tetemu sapa alladzina kafaru ing sira kabeh qalu mongko ngucap sapa alladzina kafaru amanna iman sapa ingsun. Tapi wa idza khalau lan nalikane kasepen yapa kafirin, wa idza khalau lan nalikane kasepen sapa kafirin, artinya wong-wong kafir niku sampun terpisah kali kita yang beriman niki. Abdu mongko nyokot sapa kafirin alaikum krana sedih ing atase sira
nyokot al-anamila ing pira-pira pucuke driji. Atrafal asabi tegese pira-pira pucuke driji minal ghaidi saking bendu. Syiddatal ghadabi tegese bangete bendu lima maring barang yarauna kang ningali sapa alladzina kafaru minik tilafikum saking rukun ira kabeh. Wa yu abaru lan den tembungake an syiddatil ghadabi saking bangete ghadab apa bi adil anamili lafat adil anamili sing maknane nyokot pira-pira driji majazan kelawan anggit majas. Wa ilam yakun lan senajan ora ana iku sama ing dalem kono persaben utawa alasan apa adun nyokot driji. Termasuk sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang munafik. Ketika mereka ketemu kita yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan iman sama dengan kita. Ya benar, aku ya juga iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat dan kitab-kitabnya dan seterusnya. Tapi ketika mereka berpisah dari kita, mereka mengatakan sambil menggigit jari, jari. Apa maksud dari menggigit jari itu? Karena mereka sangat benci kepada kita. Ketika mereka tahu bahwa kita sangat kompak, kita sangat rukun dengan teman-teman sesama seiman dan seagama, mereka tidak senang, susah. Kenapa orang-orang Muslim? Kenapa orang-orang yang beriman begitu kompak, selalu saling tolong-menolong dan lain sebagainya? Karena memang kita punya faham, punya pendapat bahwa semua orang yang beriman itu adalah saudara. Oleh karenanya, sepengetahuan orang-orang kafirin telah mengetahui kepada kita yang beriman ini selalu kompak, mereka sangat sedih. Sehingga diibaratkan dalam ayat Allah itu bahwa kesedihannya mereka itu sambil menggigit jari. Yang sebenarnya walaupun mereka tidak menggigit jari, itu adalah mereka yang memang orang yang sangat sedih. Cuma kata-kata menggigit jari itu kata-kata majas menunjukkan kesedihan orang-orang kafir. Minal ghaidi Qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidzatis sudur. Terusipun ayat kul dawuh sira Muhammad mutu mati sira kabeh bi ghaidikum kelawan bendera kabeh abku tegese netepana sira kabeh alaihi ing atase alaihi ing atase ghadabikum ilal mauti temeka maring mati. Falan tarona mongko nak ora bakal ningali sira kabeh mak ing barang yusirukum kang bungahake apa mak ing sira kabeh. Innallaha kana temen sedene Gusti Allah iku alimun zat kang mudaneni bidatis suduri kelawan pira-pira kerenteke pira-pira ati. Ai bima tegese kelawan barang fil qulubi kang tetep ing dalam pira-pira ati. Wa minhu lan iku setengah saking ma fil qulub ma utai barang yud mirhu kang nyimpen ing ma sapa ulai mengkon kafirin. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada beliau Nabi untuk menyampaikan kata-kata kepada orang-orang kafir. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidzatis sudur. Wahai orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, kalau memang kamu tidak mau iman, ya matilah kamu dalam keadaan yang susah, yang tidak akan menemukan kebahagiaan apapun, baik lahir maupun batin. Karena apa? Allah selalu maha mengetahui apa yang engkau perbuat.
Allah selalu maha mengetahui apa yang ada di dadamu. Allah selalu mengetahui apa perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itu ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang kafir melalui firman-Nya yang disampaikan kepada Nabi kita. Kul mutu bi ghaidikum innallaha alimum bidzatis sudur. Memang begitu. Allah Maha tahu apapun yang diperbuat oleh hambanya, baik hamba yang beriman ataupun hamba yang kafir. Itu semuanya janji-janji Allah atau ancaman-ancaman Allah kepada orang yang kafir, janji-janji Allah kepada orang yang beriman akan terjadi dan pasti terwujud. Itu kalau sudah difirmankan Allah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, semua itu pasti akan terwujud, akan terjadi. Termasuk ayat terusipun niki nerangne sifat-sifat orang kafir. Sifat wong kafir ya napa? Intam saskum lamun ngenani ing sira kabeh. Aitu sibkum tegese ngenani ing sira kabeh apa hasanatun kebagusan. Apa hasanatun kebagusan nikmatun tegese nikmat kana srin kaya dene pitulung wa ghanimatin lanjaran. Tasuhum mongko nusahake apa hasanah ing kafirin. Tahzanhum tegese nyusahake apa hasanah ing kafirin. Wa in tusibhum lamun ngenani ing sira kabeh apa sayiatun ala contone kakaka hazimatun kaya dene keplayu, artinya keplayu kalah perang misale utawa krana wong Islam niku namung sekedhik musuh akeh akhire sampai keplayu. Wajadbin lan kepailan niku laib krismon sami mawon. Yafrahu mongko bungah sapa kafirin biha kalawan sayi'ah. Termasuk sifat-sifat dari orang-orang kafir diceritakan di dalam kitab kita suci Al-Quran yang berbunyi intam saskum tasuhum wa intusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kebalik ya, ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kebaikan, kita mendapatkan kenikmatan. Kita mendapatkan pertolongan dari Allah, baik itu pertolongan kemenangan dalam perang, pertolongan kesulitan-kesulitan terhilangkan, itu namanya pertolongan juga. Atau kita mendapatkan jarahan. Ketika kita perang dengan orang-orang kafir, kita menang, mendapatkan jarahan dari mereka, itu kan satu kenikmatan juga. Maka mereka sakit hati, tasuhum, susah sakit hati mereka. Kebalikannya, ketika kita mendapatkan kesulitan, sesuatu yang tidak enak bagi kita orang yang beriman, satu contoh, kita melarikan diri dari barisan perang karena terkalahkan, misalnya bala tentaranya mereka itu banyak, bala tentara kita itu cuma sedikit, dan mungkin barangkali kekalahan-kekalahan itu atas kesalahan kita dalam niat atau taktik perang, tidak mengikuti aturan beliau Nabi, kadang-kadang itu kalah. Kadang-kadang itu kalah. Kalau kita mendapatkan sedikit kekalahan yang seperti itu,
mereka sangat bungah, sangat senang, sangat bangga atas sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita itu. Itulah sifat-sifat mereka. Makanya di awal ayat tadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berteman dengan orang-orang yang tidak seiman dan seagama. Memang itu ada efek, ada asar kalau kita berteman kepada orang yang tidak seiman dan seagama. Boleh kita coba, kita berteman dengan orang yang kaya, kita tidak kaya. Artinya kalau kita berteman kepada orang yang kaya, hati kita arahnya ingin kaya, dan lain sebagainya. Ketika kita berteman kepada orang yang narkoba, awalnya kita tidak ingin, tapi lama-kelamaan pertama kali ingin mencoba, tapi setelah mencoba dan mencoba, akhirnya jadi kecanduan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintahnya Allah dan Rasulullah. Misalnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah, kita tidak boleh berzina. Tapi kita kalau berteman dengan orang yang suka zina, awalnya kita tidak mau, awalnya kita menjauh, tapi kita ada hawa nafsu, dan kita selalu digoda oleh setan-setan. Akhirnya ingin mendekat, akhirnya terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik. Oleh karenanya beliau Nabi bersabda, man hama haulal hima yusiku ayyuki'ahu. Orang yang ada di sekelilingnya sesuatu yang berbahaya, itu dikhawatirkan terjerumus di sesuatu yang membahayakan itu. Itu sabda Nabi seperti itu. Oleh karenanya kita jangan sampai berteman zahiran wa batinan dengan mereka-mereka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatu syarti utai jumlah syarat iku mutasilatun kang tetemu bisyarti kelawan syarat qablu ing dalam sadurunge wa intusibkum sayyi'atun wa ma utai barang bainahuma kang ing dalam antarane syarat loro iku itiradun jumlah mu'taridah wal makna utai maknane iku annahum temesene kafirin iku mutanahiruna mutanahuna katok kabeh utawa mentok kabeh fi adawatikum ing dalem oleh nyaturira kabeh alam tuwalunahu mongko aja siran sira kabeh ing kafirin fajatanibuhum mongko ngedono sira kabeh ing kafirin. Allah menegaskan bahwa mereka sangat-sangat mentok dalam mencaci maki kita, dalam memusuhi kita, tidak senang kepada kita. Oleh karena itu ditegaskan bahwa kita tidak boleh berkasih sayang dan kita harus menjauhi kepada mereka-mereka yang punya sifat seperti itu. Wa in tasbiru lan lamun nglakoni sapa sira wa in tasbiru lan lamun nglakoni sapa sira ala adahum ing atase pilarane alladzina kafaru wa tataku ngeten iki kleru maknane wa in tasbiru lan lamun nglakoni sapa sira nggih bener ala adahum ing atase pilarane alladzina kafaru wa tataku lan wedi sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa tatakulan wedi sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi muwalatihim ing dalem asy-asyan alladzina kafaru wa ghairiha lan liyane muwalatihim
La yadurruhum mongko ora mbayani la yadurrukum mongko ora mbayani sira kabeh. Lafat yadurrukum bi kasrid doti kelawan ten waca kasra dot saged wa sukunir ra'i lan sukunir ra wa dhammiha lan dhammai dot wa tasdidha lan tasdid ra. Lafat la yadirkum niku wajah kalih saged diwaca la yadirkum saged diwaca la yadurrukum lek diwaca dote di domah ra niku di tasdid. Apa sing ora mbayani kaituhum sandupayane kafirin syai'an kelawan suwi-suwi innallaha temen sune Gusti Allah bima kan barang ya'maluna kang nglakoni sapa kafirin afaja lamuna bil ya iklan ya wa ilan ta iku muhitun ngliputi alimun tegese kang zat kang mutanani fayu jazi mongko males sapa Allah ing kafirin bi kelawan ma wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum in aqaitum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit. Kalau kita bersabar atas caci makian atau atas kalau kita sabar atas caci makian orang-orang kafir kepada kita, kebencian orang kafir kepada kita, dan kita selalu bertakwa kepada Allah, kata Allah tidak akan membahayakan apa-apa rekayasa atau rekadaya orang-orang kafir kepada kita. Jadi perbuatan-perbuatan kebencian mereka terhadap kita itu tidak membahayakan. Itu peringatan Allah kepada kita. Allah maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya, baik yang dilakukan oleh orang kafir atau yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan iman, selalu diberikan tambahan-tambahan hidayah, selalu diberikan kekuatan-kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janji-janjinya, baik yang diterangkan oleh dalam kitab suci Al-Quran atau yang diterangkan di sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya lan keluarga kula panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.